Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji milik Allah, Rabb semesta alam yang maha pengasih, maha penyayang, yang pada saat ini Allah masih memudahkan kita semua untuk bisa berkumpul bersama-sama di taman-taman surga ini. Mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ilmu ini bisa menuntun kita untuk senantiasa menjadi hamba-hamba yang baik, menciptakan lingkungan yang baik, dan mudah-mudahan di akhir hayat kita semua pun juga kita semua diwafatkan dalam keadaan baik atau husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada kekasih hati kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang karena perjuangan beliau lah saat ini akhirnya kita semua bisa merasakan nikmat iman dan nikmat Islam. Dan mudah-mudahan sebagai umat yang betul-betul mencintainya, kita pun senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau dalam kehidupan kita semua. Karena yang patut kita yakini, dengan menghidupkan sunnah Nabi lah, ini hakikatnya pembuktian cinta nyata seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat ketiga Al-Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Allah sendiri Bapak Ibu. Bapak Ibu. Ibu-ibu ya, yang menyampaikan penjelasan ini, yang menegaskan bukti cinta nyata kita kepada Allah itu bukan ngikutin ustadz, bukan ngikutin ulama atau kiai, tapi ngikuti Rasulullah. Allah yang mengatakan, kalau kalian mencintai Allah, ikutilah aku. Jadi Allah perintahkan Nabi, wahai Muhammad, katakan kepada seluruh manusia, seluruh hamba-hambaku, jika kalian mencintai Allah, ikutilah aku. Aku di sini itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustaz, terus ngapain kita hadir ke majelis ilmu? Iya, kita menghadiri majelis ilmu, mendengarkan ya kajian-kajian dari ustaz atau ulama kiai yang bisa menuntut kita untuk mengikuti Nabi. Jangan sampai salah kaprah sehingga ada ustaz di luar sana Bu ya, waduh subhanallah. Ini yang viral lagi Bu ya, tahun kemarin sempat viral, terus viral lagi Bu, terkait ada ulama yang mengatakan pernah gurunya dia bermimpi bahwasanya Nabi hadir dalam mimpinya menyampaikan ada hadis baru. Ini viral Bu, Ibu belum tahu? Apa itu? Kopi itu minuman surga. Karena siapa yang suka minum kopi dia ahli surga. Benar loh Ibu. Itu lagi viral Bu ya. Ya, tasbih itu barang siapa yang mana-mana bawa alat tasbih Bu, di sakunya walaupun dia sedang tidur, selama tasbihnya ada di sakunya, dia akan dianggap bertasbih. Ibu bisa searching Bu ya, mohon maaf. Ada pernyataan seorang ajengan lah mungkin Bu ya, dalam bahasa-bahasa kita Bu ya. Dia menyampaikan gurunya pernah bermimpi berjumpa dengan Nabi, membawa hadis, menyampaikan hadis yang belum pernah ada di zaman Nabi. Kan aneh Bu ya. Padahal tegas surat 5 ayat 3 di pertengahan ayatnya Allah mengatakan, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Hari ini aku sempurnakan, kata Allah, agamamu untukmu. Islam sudah sempurna dan tidak mungkin. Ya, Nabi sudah lama meninggal dunia. Kalaupun Nabi ingin menyampaikan hadis baru, kayaknya maaf Bu ya, Abu Bakar lebih pantas untuk dihadir oleh Nabi. Kalau memang Bu ya, hadir ke mimpi Nabi, atau enggak Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, ya Khulafaur Rasyidin lah Bu ya. Tapi ini zaman sudah berlalu, tiba-tiba ada orang yang mengaku mimpi jumpa dengan mungkin oke, tapi ketika mau perkara yang syubhat Bu ya, sesuatu yang meragukan, seakan-akan itu dibenarkan. Akhirnya ya karena jamaahnya banyak, oh kata Ustaz, tidak. Ya Bu ya, makanya hadirnya kita majlis ini mudah-mudahan Bu ya bisa menuntut kita, menumbuhkan semangat dalam diri kita untuk menghidupkan sunnah Nabi. Dan tidak mungkin ada perkara yang baru, model yang baru. Beberapa tahun yang lalu Bu, daerah di Indonesia zikir pakai gerakan subhanallah, walhamdulillah, macam-macam aja Bu ya. Itu mengeluarkan aura negatif katanya. Zikir mah zikir aja dengan suara yang lantang. Kalau saya pribadi berpendapat Allah Maha mendengar kok. Ya, Allah Maha mendengar. Ya, apalagi mohon maaf perkara yang lain lah ya Bu. Banyak syubhat di Indonesia Bu. Ini patut kita waspadai dan insyaallah alhamdulillah
Terima kasih Bu Santi sudah memfasilitasi Bu ya, mudah-mudahan rumah ini bisa menjadi jalan terbaik buat Bu Santi dan keluarga. Amin. Untuk surga Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa Bu, cari kami di surga nanti. Amin. Baik, Ibu rahmati Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita melanjutkan kajian kita yang kita laksanakan di bulan kemarin Bu ya. Karena qadarullah Bu memang ada beberapa halangan sehingga tidak bisa estafet di pertemuan selanjutnya, tapi hal ini bisa jumpa. Masih ingat Bu tema kita apa? Waspada. Waspada terhadap dua perkara. Alhamdulillah. Yang perkara pertama apa Bu? Yang kita bahas kemarin? Dunia. Boleh Bu, maaf satu ayat ini kita flashback aja Bu ya untuk mengingatkan aja. Atau yang belum sempat hadir, buka Quran surat 31, surat Luqman ayat 33. Ya, sebagai pembukaan yang akan kita bahas pada hari ini. Surat 31 ya, Luqman ayat 33. Baik, yang memegang mushaf boleh share halaman berapa Bu? 414. Oke, 414. Silakan ibu-ibu. Ya, 414 surat 31 ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawma. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawma. Wakhshaw yawman la yajzi walidun aw waladi. Wakhshaw yawman la yajzi walidun aw waladi wala mauludun huwa jazin aw walidihi syai'a wala mauludun huwa jazin aw walidihi syai'a. Inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya. Inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya. Wala yagurrannakum billahil gharur. Wala yagurrannakum billahil gharur. Alhamdulillah. Baik, saya persilakan ibu-ibu ada yang mau artinya? Silakan Bu. Siapapun. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutlah pada hari yang ketika itu seorang bapa tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikit pun. Sungguh janji Allah pasti benar. Maka janganlah sekali-kali kamu terpedaya oleh kehidupan dunia dan janganlah sampai kamu terpedaya oleh penipu dalam mentaati Allah. Nah, baik Bu. Di sini kalau kita lihat temakan Bu, waspada terhadap dua perkara. Ini fokusnya Bu, ini yang kita bahas pada ayat ini. Yang ketika Allah mengatakan pada awalnya, ya Yohanes, wahai manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian, wakhshaw yauma. Kemudian Allah ingatkan kita semua Bu, takutlah kalian, khawatirlah kalian. Akan apa? Yauma, pada satu hari nanti, maksudnya di akhirat. Allah gambarkan apa yang terjadi di akhirat nanti, apa yang waktu itu tertakuti atau khawatirkan, keadaannya kata Allah di mana la yajzi walidun aw waladih. Tak lagi seorang ayah bisa menolong anaknya. Di akhirat Ibu, dunia masih bisa. Sebaliknya wala mauludun huwa jazin aw walidihi syai'a. Dan juga sebaliknya di akhirat nanti tak lagi seorang anak bisa menolong bapaknya atau orang tuanya. Dunia mau bisa kita ikhtiarkan, maksimalkan, di akhirat tidak.
masing-masing. Kemudian Allah lanjutkan, inna wa'dallahi haqqa. Sesungguhnya janji Allah itu benar, pasti. Ya. Kemudian Allah ingatkan kita semua. Nah, ini tema kita. Fala tagurrannakumul hayatud dunya. Maka jangan sampai kalian terpedaya oleh kehidupan dunia. Ini yang kita bahas kemarin, Bu ya. Perkara yang pertama, cukup panjang, Bu ya. Ini yang kita bahas lagi, Bu, maaf. Nanti bisa dilihat di, kalau ada YouTube-nya, Bu ya. Bisa diinikan, Bu ya, yang belum hadir kemarin. Ya, kemudian perkara yang kedua, Allah mengatakan pula wala yagurrannakum billahil gharur. Dan jangan sampai kalian tertipu oleh penipu ulung. Ya, saking luar biasa nih, Bu, dikatakan penipu ulung, pangjagona nipu lah gitu. Siapakah yang dimaksudkan? Nah, di sini, Bu, adalah setan. Nah, kita akan bahas tentang setan. Horor nih, Bu ya. Enggak, Bu ya. Baik, izin boleh saya hapus nih, Bu ya, biar ayat-ayatnya bisa dituliskan di sini nanti. Izin dulu. Nah, baik. Kita awali, Bu, lihat mengapa setan patut kita waspadai. Ada sejarah yang luar biasa yang pernah terjadi, Bu. Coba ibu-ibu bisa buka Quran surat 7 ya, ayat 11. Ini panjang, Ibu, ayatnya, Bu, apa? Satu ayat sampai beberapa ayat ke depan, tapi kita per ayat aja dulu, Bu ya, biar enak mengkajinya. Surat 7 Al-A'raf ayat 11. Kita awali terkait setan, Bu ya. Quran surat 7 ayat 11. Baik, halaman 151. Ya, halaman 151 Quran surat ke-7 Al-A'raf ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad khalaqnakum summa sawwarnakum summa qulna lil malaikati walaqad khalaqnakum summa sawwarnakum summa qulna lil malaikati summa qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis summa qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa lam yakum minas sajidin lam yakum minas sajidin. Oke, silakan. Sungguh kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu, kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun bersujud kecuali iblis. Dia iblis tidak termasuk mereka yang bersujud. Nah, lihat Bu. Ini kita awali dengan ini, Bu, sejarah terkait setan di awalnya, Bu ya. Maksudnya apa, Bu? Ini biar kita tahu, Bu. Ya. Dulu ketika penciptaan Nabi Adam alaihissalam, kita nggak membahas tentang Nabi Adamnya, Bu ya. Tapi di sini tergambarkan terlebih dahulu Allah telah membentuk tubuh Nabi Adam. Ingat ibu-ibu dan rahmatullahi pernah kita bahas dulu bahwasanya sangat beda, jauh berbeda tentang penciptaan kita dengan Nabi Adam. Berbedanya bagaimana? Nabi Adam tidak melewati proses dari alam rahim. Ya, makanya ketika ada agama lain ya, luar Islam mengatakan, maaf, Isa itu pantas jadi Tuhan karena dia lahir tanpa ayah. Dan kita mengatakan ini salah satu kuasa Allah sebenarnya, Bu. Kalau memang dalam perkara ini dikatakan dia hebat, sepertinya, Bu, maaf, Adam lebih pantas jadi Tuhan. Kalau, Bu ya, ini kalau. Kenapa? Isa masih lewati proses dalam kandungan, betul? Dalam kandungan kan, lu, dari Siti Maryam, ya, melewati proses dari bayi, batita, balita, anak, bahkan mereka mengatakan ada hilang, Bu, sejarah dalam kitab Injil terkait, loh, masa anak-anaknya
Nabi Isa tidak ditemukan dalam ini. Pertanyaan kemana Isa selama ini? Mereka beralasan, ya seperti halnya kita, Isa itu lagi sekolah. Jawaban mereka seperti itu, Bu. Ada perdebatan mereka. Isa ditemukan tentang masa anak-anaknya, Bu, sampai remaja. Kenapa? Karena sedang sekolah. Nah, kita nggak bahas lebih dalam lagi ya. Tapi sekali lagi, Bu, kalau memang dengan hadirnya Nabi Isa tanpa seorang ayah dikatakan hebat dan pantas di Tuhan, kalau lihat sejarah ini, sepertinya Adam lebih pantas. Nabi Adam alaihissalam tidak melewati proses dilahirkan, tidak melewati proses bayi, batita, balita atau anak namanya enggak, tapi langsung Allah ciptakan dewasa. Dewasa. Apa beda dengan kita, Bu? Nabi Adam langsung, Bu, Allah ciptakan fisiknya, baru ditiupkan ruh. Ibu-ibu kalau masih ingat, dulu pernah tentang perjalanan hidup manusia, ya berapa kali pertemuan, Bu, cukup panjang, Bu, ya. Ketika masih di rumah Bu Santi itu ya. Betul Mas, Bu? Oh, bukan Ibu ya, kalau kalian itu saya. Di rumah yang satu lagi, Bu, ya, kita bahas tuh tentang perjalanan manusia dari alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam barzah sampai alam akhirat, Bu, ya, berujung dengan surga dan neraka. Kita bahas cukup detail. Di alam ruh tegas, ya, Bu, tergambarkan perbedaan yang luar biasa. Nabi Adam diciptakan jasad dulu, baru ditiupkan ruh. Sedangkan kita, anak cucu Nabi Adam, beda prosesnya. Kita proses dari ada yang namanya diciptakan ruh dulu, Bu. Jadi dalam hadis Tirmidzi dikatakan setelah Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, Allah mengusap punggung Nabi Adam, berjatuhanlah ruh seluruh manusia ketika itu. Jadi di dalam ruh kita, Bu, bukan di alam rahim, sudah ada, Bu. Ketika Nabi Adam di surga. Maka dalam hadis riwayat Imam Ahmad dikatakan setelah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, Nabi Adam diangkat melihat ruh seluruh manusia. Disitulah Nabi Adam melihat ada yang kaya, ada yang miskin. Takdir, Bu, sudah Allah tetapkan. Kan dalam hadis tadi pernah mengatakan Allah telah menetapkan takdir seluruh manusia 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi Nabi Adam melihat, Bu, ruh itu ada yang ini bakal jadi orang kaya, ini orang miskin. Maaf, ini yang cakep, ini yang biasa saja fisiknya. Melihat perbedaan ini, Nabi Adam bertanya, ya Allah, mengapa kau tidak ciptakan kaya semua? Tidak kau ciptakan cakep semua fisiknya? Kata Allah, aku lebih suka untuk aku disyukuri. Hikmah perbedaan ini, Bu, apa, Bu? Biar kita jadi hamba yang ahli syukur. Kebayang Ibu kalau sama semuanya kaya aja, Bu. Benar nggak, Bu? Kebayang Ibu cantik semua, Bu. Kasihan suami Ibu, kan bingung istriku mana. Ini, Bu. Makanya maaf, yang kaya bersyukurlah dengan hadirnya Allah takdir ada si miskin. Kenapa? Kita nggak akan disebut orang kaya kalau tidak ada orang miskin. Makanya bentuk syukur kaya dengan berbagi. Ya, yang miskin pasti ada yang lebih miskin lagi, Bu. Makanya Nabi pernah mengatakan untuk melihat lebih rendah daripada kita, jangan lihat yang lebih tinggi. Kalau yang lebih ekonominya fisik daripada kita, aduh repot, Ibu. Hidupnya penuh keluh kesah. Akan hilang rasa syukur. Lihat tetangga punya motor baru, Mas beli motor baru. Wah. Lihat tetangga punya mobil baru, jantungan langsung. Wah, ini, Bu. Tapi lihat yang lebih rendah. Ini Masya Allah, Bu, ya. Kemudian Nabi Adam juga melihat, Bu, di antara ruh itu, Bu, ada yang bercahaya. Itulah ruh para nabi yang nanti akan menyinari para kaum atau umat-umatnya di masa yang akan datang. Beda seperti itu, Bu, ya. Baik. Kemudian Allah setelah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, qulna lil malaikah, dan kami katakan kepada malaikat, usjudu, hei hamba-hambaku, sujudlah kalian kepada Adam. Ini, Bu, kejadian perintah ini dalam surga. Fasajadu illa iblis. Sujudlah seluruh malaikat itu kecuali iblis. Ibu, ini menggambarkan ternyata dulu iblis itu ahli surga, penghuni surga. Ya, bahkan dalam satu riwayat dikatakan, Bu, iblis itu luar biasa, Bu. Bisa lalu lalang gitu, ya, bisa kemana-mana secara ininya gitu. Dan keilmuannya juga luar biasa tuh iblis tuh, Bu. Sampai-sampai kan dikatakan di sini lam yakum minas sajidin, iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, ya. Kita bahas sedikit, Bu, ya, Ustaz, apa bedanya iblis, jin sama setan? Karena 3 makhluk ini, Bu, ya, selalu kita iblis, jin, setan. Baik, Ibu. Iblis itu dari kalangan jin, Bu. Terbuat dari api. Ya. Tapi kemudian sedangkan setan sendiri adalah dikatakan di sini, Bu, adalah jin yang fasik atau kafir, disebut setan, dari kalangan jin. Berarti tidak semua jin setan. Paham, Bu, ya? Tapi ada jin beriman, ada, Bu, ya. Jin itu sifatnya gaib, tidak kelihatan.
Tidak kelihatan. Sedangkan setan ada mata, Bu. Setan itu adalah sifat. Makanya mohon maaf, manusia yang mendorong sahabatnya, tetangganya, temannya, orang terdekatnya jadi buruk dikatakan setan dari golongan manusia. Paham nggak Bu? Jadi biar paham. Sedangkan iblis itu adalah istilah kita, Bu, pimpinan atau ketua gengnya setan dari kalangan jin. Itu iblis. Nah, ini Bu sejarahnya di sini, Bu, ya. Ini biar kita paham dulu, Bu, bedaan jin. Jadi nggak semua jin itu setan. Karena ada jin yang beriman juga, Bu. Ya. Kemudian sifat iblis itu atau jin itu adalah gaib. Apa artinya gaib? Tidak kelihatan. Tidak kelihatan, kecuali atas izin Allah dia bisa menampakkan diri, berubah, menjelma bisa, Bu. Seperti halnya pernah kisah kejadian di zaman Nabi Muhammad SAW, ya, jin yang setan dari kalangan jin, Bu, berubah menjadi Syekhun Nadwa. Itu, Bu, dari kumpul para pemimpin Quraisy ketika itu merencanakan di Darun Nadwa tentang bagaimana nih untuk menyingkirkan Muhammad. Bahaya nih Muhammad kalau dibiarkan, kenapa? Pengikutnya mulai banyak. Mereka khawatir, panik, ini solusi bagaimana? Karena mereka pun juga mau punya respect sama Muhammad tentang kejujurannya, tapi yang mereka khawatir tentang agama baru yang dibawa ini, ajaran baru ini nih. Padahal ini ajaran dari Nabi Ibrahim sebenarnya, Bu, tapi ketakutan ini, Bu. Takut sekali orang-orang kafir Quraisy atau orang Mekah pindah ajaran, meninggalkan nenek moyang. Nah, dalam kumpulan ini, Bu, adalah jin menjelma menjadi salah satu tokoh, Ibu. Makanya, Bu, yang dari antara yang hadir mengusulkan gimana kalau kita tangkap aja Muhammad ini. Ada yang mengusulkan gimana kalau kita asingkan keluar dari Mekah, kan dia nggak bisa berdakwah lagi. Nah, jin dari setan dari jin ini, Bu, mengusulkan, nah, jangan. Kalau dia Bu, diasingkan, dia masih berdakwah tempat lain. Nanti orang tempat lain itu ikut ajaran Muhammad, masuk, kita sama dengan bohong. Solusi terbaiknya bunuh. Bu, ini hadir, Bu, menjelma jadi bisa nggak? Bisa, Ibu. Hanya orang mau lebay, Bu, ya, di Indonesia kan, Bu, setan-setan itu tergambar dengan pocong, kuntilanak, apalagi, Bu, tuyul. Tapi yang anehnya, kok di Cina nggak pernah ada pocong, ya? Bener nggak, Bu? Nah, ini, Bu, nah nanti ini, Bu, mohon maaf, tergantung pada hampir tahu, hampir, Bu, ya. Ya, kita ditakutkan dengan mereka yang mati keadaan seperti apa, Bu, ada Dracula dan sebagainya. Ibu, mohon maaf, tidak mungkin. Yang namanya setan itu tidak bisa memberikan dampak keburukan, Bu. Bu, ya, seburuk-buruknya setan tidak bisa seperti manusia. Maaf, Bu, ya, mohon maaf. Contoh, si A, saya paksa kamu harus minum Homer, kalau enggak saya bunuh. Bisa, Bu, maka seperti ini. Kalau setan enggak, sifatnya halus, membisikannya. Ya, Bu, ya. Contoh, Ibu, ayo pengajian, nah, didorong, Bu, dengan sifat malas, nggak berhasil, perkara lain, nggak hadir tenang naon, tapi di situ main handphone. Ada, Bu, ngantuk, tipe. Jadi tidak langsung entong, tidak seperti kita, Bu, untuk bisa melarang seseorang untuk melakukan kebaikan atau memaksa keburukan. Setan tuh halus, maka disebut dengan namanya was-was, Bu. Bisikan-bisikan. Kayak suara hati yang mendorong kepada keburukan itu adalah bisikan setan. Ya, meninggalkan kebaikan. Ada yang ngajak, Bu, ayo, Bu, kita nih mohon maaf di sana ada peluang kebaikan nih, Bu, apa itu? Yuk, masjid mau roboh atau kita patungan. Setan mulai, asal lebar, kan minggu harap mereka Pangandaran. Wah. Ini, Bu, was-was saya. Nggak berasa dari kita, Bu, nggak kuat ini hati kita dong, Bu. Datanglah si Ibu A, Bu kumahanya galau ya, jadi ke Pangandaran atau iman Tuhan dia. Mulai, Bu. Ini yang dialami oleh Nabi Adam alaihissalam. Ketika tidak berhasil menggoda Adam, dia membisikkan kepada istrinya Siti Hawa. Ya, nanti kita akan bahas terkait sepintas mungkin sejarah Nabi Adam diusir, dikeluarkan juga dari surga. Nah, ini, Bu, sedikit kita gambarkan, Bu. Jadi intinya iblis itu tidak mau sujud. Ya. Terjadi percakapan, Bu. Di ayat 12 ini, Bu, menggambarkan betapa akrabnya atau akrab, Bu, dekatnya Allah dengan iblis. Lihat, Bu, ayat 12-nya. Qala ma mana'aka alla tasjuda iz amartuk. Qala ma mana'aka alla tasjuda iz amartuk. Qala ana khairum min. Qala ana khairum min. Khalaqtani min narin
Baca artinya boleh? Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Nah ini Bu, ya. Allah bertanya kepada iblis. Ibu ingat Bu ya, Allah Maha tahu sebenarnya. Ini sebenarnya naskah apa? Bukan percakapan Bu, biar tergambarkan dalam Quran, biar kita tahu. Sebenarnya Allah ya bisa aja langsung keluarkan. Allah nggak perintahkan untuk sujud, karena udah tahu karakternya Bu. Ya, tapi karena Allah Maha tahu. Tapi terjadi percakapan Bu. Penjelasan aja sebenarnya, biar akhirnya tertulis dalam Al-Quran. Oh gini loh penyebabnya. Allah bertanya, qala ma manaka. Apa sih yang membuat kamu tidak mau untuk sujud padahal aku sudah memerintahkanmu? Ingat Bu, ini poin pentingnya Bu. Ya, Allah sebenarnya tidak butuh sujudnya iblis kepada Adam. Tidak butuh. Sebagaimana Allah tidak butuh ibadah kita. Enggak. Makanya ada poin penting Bu. Iz amartuk, poin pentingnya adalah ini adalah sesuatu yang Allah inginkan, bukan ketaatan. Poin pentingnya bukan sujudnya, tapi menaati perintah Allah. Jadi Bu, iblis juga sujud nggak? Allah nggak butuh sama sekali Bu. Tapi poin pentingnya, ini pelajaran penting buat kita semua Bu. Aduh, Allah tuh nggak butuh ibadah kita loh. Allah tuh nggak butuh zikir kita, nggak butuh sholat kita, nggak butuh seluruh rangkaian kebaikan kita. Tapi hakikatnya kebaikan inilah yang membuat kita hidup baik di dunia ini Bu. Ya, sekali lagi Bu, Allah nggak butuh ya, masih ingat Bu ya hadis yang Nabi mengatakan seandainya seluruh manusia keimanannya, ketakwaannya setingkat selevel Nabi, ketahuilah itu sama sekali tidak menambahkan kemuliaan yang Allah miliki. Allah tidak butuh. Sebaliknya, seandainya seluruh manusia buruknya, jahatnya setingkat selevel Fir'aun, mungkin Bu ya, saking orang paling buruk Bu, ketahuilah keburukan seluruh manusia itu tidak mengurangi sedikit pun kemuliaan yang Allah miliki. Allah tidak butuh tapi Allahus Somad. Apa artinya Allah Somad Bu? Saya Abu Somad, sama Ustaz. Apa itu Allahus Somad? Palingan ya Bu. Ingat loh Bu ya, sholat itu boleh nggak setiap rakaatnya itu al-ikhlas? Boleh. Tapi mohon maaf Bu, jangan karena faktor pendeknya. Ada Bu sahabat, masya Allah Bu ya, setiap jadi imam rakaat pertama al-ikhlas, kedua al-ikhlas. Setiap jadi imam gitu Bu, sampai-sampai sama sahabat kesalnya Bu, dibawa sahabat ini ngadu kepada Nabi, ditanya apa alasannya, padahal dia hafiz Quran. Apa jawabannya? Ya Rasulullah, apakah salah kalau aku mencintai surat ini? Karena dasar kandungan dalamnya Bu, kita mah enggak karena benar tuh betul. Ya kan gitu Bu ya, lagi salat berjamaah, qul huwallahu ahad, langsung ikhlas. Pas bagian la uqsimu biyaumil qiyamah, kiamat ya Allah, saat kiamat. Enggak Bu, jadi boleh tapi karena kecintanya. Makanya Allahus Somad apa artinya? Allah tempat meminta. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Kita membutuhkan Allah. Allah enggak butuh enggak butuh kita. Ya, Allah enggak butuh kita. Baik Bu ya. Jadi sekali lagi Bu, ini pelajaran penting Bu dari ayat 12 ini apa itu? Bukan terkait sujudnya Bu. Terkait ada perintah Allah yang bayangin Bu ya. Kemudian setelah itu terjadi Bu, subhanallah, ternyata iblis malah menyombongkan diri. Apa jawaban iblis? Qala ana khairum minna. Ditanya sama Allah kan, apa yang membuat kamu tidak mau sujud padahal aku perintahkan kamu untuk sujud? Ya. Apa jawaban iblis? Ya Allah, aku lebih baik daripada dia. Aku lebih daripada dia. Dipertegas Bu, khalaqtani minan nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, kau ciptakan aku dari api, dia dari tanah. Nah ini Bu, mohon maaf Bu, hati-hati Bu, dalam hidup ini kita sering kali Bu, mohon maaf, sifat iblis ada, merasa lebih baik. Ini Bu, pengosan di mana wae. Alhamdulillah Bu, sembuh sekali dia. Bu, api 2 kali atuh. Sering ngomong gitu. Ya. Intinya Bu, hati-hati Bu ya. Iblis sekali sombong aja diusir dari surga. Kita sering sombong pengen surga.
Surga belah mana gitu ya. Makanya Nabi pernah mengatakan tidak pernah mencium aroma surga bu. Orang yang ada sebutin biji aja bu, ada kesombongan. Subhanallah. Karena yang berhak sombong hanya Allah. Ustaz, tapi kan saya kaya. Kekayaanmu dari Allah. Ustaz, tapi saya profesor, cerdas. Kecerdasanmu dari Allah. Ustaz, saya di tokoh masyarakat dipandang hormat. Kehormatan itu dari Allah. Ibu masih ingat pernah kita bahas dulu bu ya. Ibu, kita nggak akan mulia bu kalau Allah nggak tutup aib kita. Benar atau betul? Kebaikan Allah luar biasa loh bu. Ya, dia dikatakan dokter yang hebat, dokter yang handal. Ibu tahu aja bu, dibuka aib satu aja bu, dia tukang zina. Gimana bu? Iblis, bayangin bu, satu kesalahan ini akhirnya diusir dari surga. Akhirnya bu, coba kita lihat bu, bagaimana respon Allah ketika melihat kesombongan ini. Ayat 13-nya bu. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha. Fakhruj innaka minas saghirin. Fakhruj minas saghirin. Mangga izin ibu-ibu belakang siapapun boleh bu baca artinya. Ayat 13. Allah berfirman, maka turunlah kamu darinya surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang tinggi. Subhanallah, lihat bu. Karena kesombongan ini Allah berkata kepada iblis, qala fahbit minha. Baik kalau begitu keluarlah kau dari surga. Nggak pantas kamu sombong ya. Padahal saya yakin bu, iblis sangat tahu dengan kemuliaan Allah dengan hal ini, tapi hanya gara-gara tadi bu merasa lebih baik ya bu ya, akhirnya iblis diusir dari surga bu. Dan lihat ibu, ketika diusir dari surga, yang menariknya ini jangan kita contohi bu ya, iblis itu bukannya minta ampun, minta maaf. Sombong. Bukan, kan kalau Nabi Adam bu, mohon maaf, kalau dari sejarahnya banyak panjang sekali bu ya, dalam Al-Quran itu tergambarkan kisah tentang Nabi Adam bu, di ayat 20 ke bawah bu, terkait kisah Nabi Adam diusir dari surga bu. Ya, ketika Nabi Adam dikatakan oleh Allah, wala taqrabah hazihi syajarah, jangan mendekati pohon ini. Ya, ingat bu, apa yang membuat Adam diusir dari surga? Karena makan buah khuldi. Yang namanya buah khuldi siapa bu? Setan. Ibu membenarkan setan? Hati-hati bu ya. Yang mengatakan buah khuldi setan, tapi poin pentingnya bukan buah khuldi, tapi buah yang dimana di pohon yang dilarang untuk didekati. Nabi Adam gak hanya mendekati tapi makan. Jadi bukan buah khuldi bu ya. Karena bisikan setan bu itu bu, kalau kau makan buah ini kau akan kekal, khuldun, kau akan kekal di dalamnya. Ya, bisikan ini bu akhirnya wah ini surga tuh penuh kenikmatan loh. Aku pengen kekal deh. Adam tidak berhasil melalui Hawa. Laki-laki kan lemah ibu. Benar kan betul? Ya, digoyang akhirnya dibisik kepada Hawa. Hawa mendekati, ayo dong Adam, biar kita kekal di surga ini penuh kenikmatan ini. Makanlah sedikit aja buah ini. Dimakan ya. Salah Adam, Allah tegur. Lihat bu, beda sama iblis. Iblis nyombongin diri, Adam mengaku salah. Makanya kita hafal bu ya doa taubat Nabi Adam ibu. Masya Allah. Artinya jojolnya Allah. Bu, kalau awal doa ya Allah itu jangan kalimat Allahumma, itu ya Allah. Kalau Rabbana, wahai Tuhan kami, ya Rabb kami, zolamna anfusana, kami telah menzolimi diri kami ya Allah. Lihat bu, hebat bu ya. Tadi iblis ya membuat beliau kesel, beliau lagi ya, setan itu kesel ya, atas gara-gara Adam. Gara-gara Adam. Nabi Adam ibu maaf makan buah tadi itu bukan karena keinginannya, tapi ajakan istri. Lihat ibu, ketika salah Nabi Adam tidak, mohon maaf bahasa tanda kutip ya, tidak mengkambing hitamkan ya Allah, jangan salahkan aku. Ini salahnya
Nabi Adam tidak nyalahin iblis ibu, tapi Nabi Adam mengaku Rabbana zolamna anfusana, ya Allah kami telah menzolimi diri kami ya Allah, wa illam taghfir lana, dan jika kau tidak mengampuni kami ya Allah, wa tarhamna, dan menyayangi kami ya Allah, lanakunanna minal khasirin, niscaya kami termasuk orang yang merugi. Tapi tetap Allah menghukum Nabi Adam. Tapi ini semua skenario sebenarnya Bu ya, takdir Allah Bu ya. Tapi Bu, Masya Allah Bu, bayangin Bu, ini kakek moyang kita Bu ya, Nabi Adam alaihissalam satu kesalahan Allah hukum dengan hukuman yang luar biasa Ibu. Diusir dari surga, turun ke dunia ini Bu dalam keadaan maaf, tidak ada sehelai benang kain pun menutup tubuhnya. Tapi spesialnya umat Nabi Muhammad, dia berzina, dia bermaksiat, Allah tutup aibnya. Makanya beruntung kita jadi umat Nabi Muhammad tuh Bu. Bahkan ada yang mengatakan pula Bu, Allah kayaknya Nabi Adam iri sama umat Nabi Muhammad. Kenapa? Beliau satu kesalahan aja dihukum, diusir dari surga dalam keadaan telanjang. Itu umatnya Muhammad berzina, dia dalam keadaan telanjang, bermaksiat dalam keadaan telanjang, dia beristighfar, Allah ampuni dosanya. Lama loh Bu ya, Nabi Adam dipisahkan dari Siti oleh Siti Hawa. Dikatakan Nabi Adam Bu itu diposisikan di India, Siti Hawa di Jeddah. Perjumpaannya di padang Arafah. Ya, insya Allah mudah-mudahan kita bisa segera ke sana Bu ya. Ya, bisa merasakan. Ingat Bu, bukan Jabal Rahmah. Ini Bu kita sering kali Bu ya. Jabal Rahmah. Ustaz kan namanya Jabal Rahmah. Jabal artinya gunung atau bukit, Rahmah kasih. Meyakini di bukit inilah bertumbuhnya Nabi Adam dan Siti Hawa. Ibu, tidak ada dalil yang pasti Bu. Yang pasti di padang Arafah. Jadi kalau saya gambarkan Bu ya, kalau ini padang Arafah, maka Jabal Rahmah itu cuma segini Bu. Yang pasti padang Arafah, tapi Jabal Rahmah belum ada yang pas, sehingga banyak yang salah arti Bu. Dan bahkan maaf, mereka ustaznya juga yang mengatakan, Ibu, mumpung kita sedang ziarah ke padang Arafah, berdoalah. Ibu ndak, ini mustajabnya cuma setahun sekali Bu, di tanggal 9 Zulhijjah. Bahkan seorang istri pun berdoa, Mas, ayo kamu pimpin doa Mas, mumpung kita dapat mustajab jangan. Oh, suami senang memimpin doa. Ya mah, kau aminkan ya. Amin, boleh kabul ya. Ya Allah ya Rob, tambahkan rezekiku, amin. Tambahkan istriku, amin. Istri mah amin aja, amin. Pulang-pulang umroh, suami nikah lagi. Marah, kan mama yang aminkan, maksud papa ya. Salah kaprah. Jadi Bu, pada Arafah mustajabnya ketika kita saum pada tanggal 9 Zulhijjah di sini Bu. Cuma itu saja. Ketika orang umroh, yang namanya umroh pasti di luar waktu haji, maka tempat ini tidak mustajab. Ya, jadi Bu, dikatakan dalam hadis, dikatakan di padang Arafah berjumpa Adam dan Hawa, tapi untuk pastinya di Jabal Rahmah itu nggak ada dalilnya. Ini saya menyampaikan ini aja Bu ya. Tapi baik orang mengatakan meyakini di sini ya, silakan meyakini, tapi butuh kepastian dalil Bu ya, biar kita pasti. Kalau padang Arafah iya. Dan padang Arafah Bu yang di Mekah ke Jeddah itu naik mobil aja bis sekarang Bu itu sejam setengah. Berjarak Ibu. Sedangkan jalan kaki, wah subhanallah. Adam dikabarkan tadi Bu di India berapa ribu kilo Bu. Dipisahkan subhanallah, berjumpa dan dalam perjalanan hidup ini Bu, Nabi Adam terus Rabbana zolamna, mengakui kesalahan. Kita cintanya Allah sama umat Nabi Muhammad luar biasa, tahu Bu. Kita banyak dosa. Makanya Allah katakan dalam hadis katakan Bu, Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam akhir. Allah berkata, siapa yang berdoa, aku kabulkan doanya. Siapa yang meminta, aku penuhi permintaannya. Siapa yang beristighfar, aku ampuni dosa. Bayangin Bu, Nabi Adam puluhan tahun loh, ada kan ratusan tahun berpisahnya Bu ya. Baik Bu, kembali lagi. Nah, tapi setan atau iblis ini Bu, mohon maaf, ketika diusir dari surga, dia tidak minta ampun Bu, tidak minta maaf atas kelelahan kesalahan ini. Tapi dia ketika diusir dari surga, tumbuhlah kedengkian, kebencian yang luar biasa kepada Nabi Adam. Sehingga respon iblis ketika diusir dari surga seperti apa Bu? Coba kita lihat ayatnya Bu. Selanjutnya ayat 14. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Oke, silakan Bu. Ada ucapannya? Ya, iblis menjawab, berilah aku penangguhan sampai waktu hari mereka dibangkitkan. Nah ini Bu, dan iblis pun tahu Bu, ada perencanaan yang namanya nanti ada hari kebangkitan. Makanya dikatakan
Ya Allah, baik kalau gitu aku siap. Nah, dia siap ketika dari surga, tapi tolong untuk jadi masuk neraka jangan sekarang. Minta waktu ya Allah sampai hari kebangkitan. Apa jawaban Allah Bu ketika dia meminta untuk ditangguhkan, jangan langsung masuk neraka saat itu, tapi minta waktu dulu. Allah pun merespon. Selanjutnya Bu, qala innaka minal munzorin. Qala innaka minal munzorin. Silakan Bu, siapapun baca artinya. Allah berfirman, benar, kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu. Nah, lihat Bu. Oke, permintaan ini dikabulkan Allah. Dikabulin Bu. Nah, dikabul oleh Allah. Nah, ini Bu, kenapa kita harus mewaspadai setan? Ketika itulah Bu, ayat selanjutnya Bu, setan pun atau iblis ini Bu ya. Ingat Bu ya, setan ini ada sifat dari iblis Bu ya. Mereka membuat perencanaan Bu, bertekad untuk apa? Selama nanti sampai hari kiamat. Coba lihat ayatnya Bu ya, ketika Allah mengatakan, "Baik, kalau gitu benar aku berikan penangguhan waktu sampai hari kiamat nanti," kata Allah. Lihat Bu respon iblis ya. Qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Silakan. Iblis menjawab. Oleh Ibu. menjawab, karena engkau telah menghukum aku tersesat, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Nah, lihat Ibu, tekad iblis yang pertama, baik ya Allah, karena kau telah menetapkan aku tersesat, ya. Karena tadi Ibu ya, merasa tetap khairul min, merasa lebih baik itu betul-betul ada pada diri iblis. Akhirnya apa terjadi Bu? Subhanallah, baik ya Allah, setelah kau mengatakan aku sesat, aku akan menghalangi mereka, anak cucu Nabi Adam, dari jalan yang lurus, jadi jalan yang hak, jalan yang benar. Makanya hati-hati Bu. Pernah satu waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya berjalan dengan para sahabat Bu di padang pasir, kemudian beliau berhenti mengambil satu ranting Bu, ya yang cukup kuat kokoh. Kemudian beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Bu menggambarkan satu buah garis Bu, seperti ini. Dan Nabi mengatakan ini jalanku. Cukup panjang Bu, seperti ini. Kemudian Nabi menggaris lagi Bu, jalan-jalan seperti ini Bu, samping-sampingnya. Dan ini bukan jalanku. Casingnya lurus, casingnya seperti Islami, tapi hati-hati, ini bukan jalanku kata Nabi. Ya, jalanku cuma ini, cuma satu. Nah ini Bu, kadang kita seringkali mendapati orang luar sana mencari jalan terbaik untuk meraih surga di luar tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Naon kan cek eta tenang naon, cek ajengan aja kan nggak apa-apa. Padahal kalau tarik dalil tidak ada dalil. Ada yang seperti ini nggak Bu? Banyak loh Bu, kan ada banyak Ibu. Nah ini, iblis, nah ini Bu, gerbang pintu iblis itu cuma dua perkara ya. Pertama syubhat, di antara gerbang-gerbang iblis masuk itu masuk dari syubhat. Ini syubhat seperti ini Bu, membuat casing seakan-akan ini ibadah, ya syukuran rumah baru. Ya Ibu, setiap ujung dihadirkan para muazin. Pernah ada seperti itu? Pernah mendapati Bu? Ya, syukuran rumah Ibu, tapi sebelum dimulai ada muazin di ujung-ujungnya Bu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Ini Bu, mau mulai acara Bu. Apa tujuannya? Biar rumah berkah, biar rumah, aduh subhanallah Bu. Kan kembali lagi Nabi mencontohkan atau tidak? Ya, kadang Bu hati-hati Bu, rumah Ibu ada adaan ini Bu nih, harus dipindahkan Bu, jinnya pindahkan jin lah. Ibu, jin di mana pasti ada ya Bu. Karena jin itu adalah makhluk yang Allah ciptakan terlebih dulu sebelum manusia. Mindahin kemana? Ke botol. Pakai doa-doa, subhanallah. Ibu mohon maaf. Tidak, mohon maaf Ibu. Itu beda alam. Kita pun mengikuti. Ya, kemarin Bu jamaah dari Cirebon, kayak ngisi Cirebon Bu. Minggu kemarin di Cirebon, saya satu ahad ngisi kajian di sana. Sekalian apa? Safari dakwah. Alhamdulillah. Apa terjadi Bu? Jamaah yang undang ini Bu, telepon, Ustaz, ini subhanallah Ustaz, di rumah saya yang satu lagi, tempat saya parkir mobil, itu ada setannya Ustaz. Maksudnya, iya kayak tuyul ya Ustaz. Kenapa aneh Ustaz? CCTV itu kalau tidak ada mobil saya,
yang putih ini nggak ada gangguan, normal aja. Tapi tetap ada mobil ini tiba-tiba ditutup, bahkan sepintas kayak ada yang gitu. Waduh, saya katakan Ustadz ini harus pakai air apa ini? Alah, air apa? Karena gitu, karena di Cirebon tuh masih kental Bu ya terkait hal itu Bu. Jadi kata Ustadz ini harus pakai menyan dan sebagainya. Alah, botol mah buat isi jus mangga. Masukkan jin itu Bu ya. Beda alam ya Bu ya. Udah beda makanya Bu hati-hati Bu ya. Pakaian Islami, pakai tasbih, pakai sorban, bisa ngusir jin punten Bu ya. Ulama sepakat Bu, orang yang bisa melihat jin ada dua kemungkinan. Yang pertama dia dukun, kalau enggak dia sakit. Udah pilih itu Bu. Nabi aja nggak bisa lihat jin kecuali terlihat izin Allah. Ya. Ibu ketika aku mau maaf dia zikir-zikir sholat itu, wah itu aku mau jelas. Ada seperti itu Bu. Akhirnya di kesempatan buka apa peluang-peluang usaha alternatif channel. Pengobatan alternatif. Yang anehnya Bu, azan tutup kan tekan mesin tuh. Saya pernah Bu ke Pangalengan itu Bu, kajian rutin di sana Bu. Itu karena di kampung Bu ya, turunan ini alternatif Bu. Ajengan ini aja Bu, Ustaz, pakai Ustaz depannya Bu. Tapi setiap kita sholat zuhur asar dia enggak pernah ke masjid. Wah, ini jelas Bu. Ya, pernah kita samperin pengen diskusi, pengen ngobrol itu apa Ustaz tadi di Bandung mau lagi sibuk, lagi istirahat dulu. Cari alasan Bu. Dan kita pun mengiyakan Bu ya. Dulu sempat anak kecil Bu ya ponari masukin batu doang. Ini Bu. Ini kalau tanpa ilmu. Nah, setan masuk dari perkara syubhat ini, bukan syubhat Ibu. Akhirnya meyakinilah dengan bertapa dengan ke gunung apa ya? Ingat Bu ya, setan itu lemah Ibu. Lemah dan tidak mungkin bisa memberikan dampak Bu kecuali tadi iman kita mulai lemah, akhirnya dia memberanikan diri. Sebaliknya Bu, kan gitu Bu. Mohon maaf nih, kalau kita melewati satu tempat Ibu ya, tahu informasi, tempat ini punten Bu ya, ada penunggunya cina Bu. Ya, 10 langkah sebelum situ Bu, pikiran udah mulai main. Betul nggak Bu? Dan setan tahu Bu, wah mulai lemah ini, akhirnya sedikit goyangan gordeng. Wah benar. Nah Bu, sekali lagi Bu, aduh ini Bu, kalau kita nggak kembali kepada ilmunya ya seperti ini Bu, tauhid Bu, tauhid. Semakin kuat iman kita tidak mungkin bisa digoda. Tapi sebaliknya Bu, semakin lemah, setan semakin menampakkan Bu. Makanya Bu, mohon maaf lagi jalan tiba-tiba, ingat Bu, sifat setan itu gaib. Lagi jalan tiba-tiba dengar suara ki. Jangan lari Bu, ketawain. Ketawain Ibu. Mungkin dia aneh ya, jelma naseri, saya seri dan katakan turut berduka ya. Kenapa turut berduka? Ya, karena kamu sudah nggak gaib lagi. Namanya makhluk gaib tidak kelihatan. Ya, karena ini Bu, kadang pikiran nih Bu, ketika kita rasa takut, makanya mohon maaf Ibu, anak-anak kita Bu, jauhkan tontonan film horor Ibu. Itu yang menumbuhkan Ibu. Cerita-cerita tentang ini melewati, wah jalan ini harus klakson 3 kali. Wah, udah bermain deh Bu. Ya, klakson 3 kali ada dulu ya di Jakarta kan melewati jembatan apa Ibu ya? Casablanca, tahu Ibunya. Harus klakson. Padahal Nabi sudah mengajarkan Bu ya. Ya, pengen rumah terbebas dari jin. Jin memang ada. Jin yang kafir atau fasik atau setan dari golongan jin. Apa kata Nabi? Baca Al-Baqarah. Ustaz, Al-Baqarah, Al-Ikhlas, berat kamu. Ya kalau kita memang ikutin Nabi seperti itu. Setiap masuk rumah baca bismillah. Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap ada godaan fasta'iz billah, auzubillahi minasyaitonir rajim. Sebenarnya kita enggak kan Bu? Kesempatan setan berhasil menggoda kita, ngomongin batur, kita malah wah cocok ya, enak teman ngobrol. Harusnya ketika ada bisikan ini Bu, kan bisikan setan Bu. Lihat teman kita si A, teman CS gibah. Apa gibah Bu? Ya, makanya ada istilah kalau nggak ada dia mah nggak asik, obrolan gitu ya. Jadi, nah ketika itu bukan pikiran setan tuh Bu. Akhirnya penting ini Bu, harusnya ketika setiap kecil apapun Bu membuat kita lalai kepada Allah, langsung auzubillahi minasyaitonirrajim. Ini poin pentingnya Bu. Maka setan akan lari dari kita. Ini kita bahas Bu ya, amalan-amalan Bu yang bisa mencegah kita dari setan. Tapi baik, kembali lagi Bu di sini Bu ya. Kemudian lihat Bu,
Tadi tekad setan, Bu, tekad iblis ya, ketika diusir dari surga, dia siap untuk menjadi ahli neraka tapi minta tanggungan waktu, dan dia akan berjanji, Bu, untuk apa? Akan menyesatkan kita dari jalan yang lurus. Ya. Baik, Bu, kita lihat, Bu. Kemudian nih, Bu. Nah, ini hati-hati, Bu. Salah satu strategi setan, Bu. Kita lihat ayat selanjutnya ayat 17, Bu. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين Silakan. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Nah, lihat Ibu. Ya, ketika tadi bertekad akan menyesatkan mereka dari jalan yang lurus, dan mereka pun juga akan datang, Bu, dari depan kita, dari belakang, kanan, kiri. Untuk apa, Bu? Membisikkan. Ingat, Bu, membisikkan, Ibu. Membisikkan, Ibu. Ya, karena tadi kita bahas, dia nggak bisa, Bu, untuk menggerakkan kita. Tapi bagaimana membuat iman kita lemah? Ustaz, kalau gitu kok ada yang bunuh diri ya? Bukan karena setan, Ibu. Was-was iya, tapi untuk setan itu lemah. Ketika jauh dari agama, imannya lemah, itu yang membuat akhirnya, Bu, ketika punya masalah ambil jalan pintas. Bisikan setan, sudahlah, kamu tidak berharga lagi di dunia ini. Tuh ada bangunan lagi renovasi lantai 3, masuk ke dalamnya. Ngapain? Ngaji. Selain ngaji, Bu, ya, lompat. Itu bisikan, Bu. Ya. Dan setan tuh nggak ada seperti film-film yang kita lihat, Bu. Mencekik. Nggak mungkin nih, Bu. Itu mah ilusi. Ya. Dan itu kalau mau kita terbayangkan betul, Bu. Cuman bagaimana ilusi? Karena kita lemah iman kita, Bu. Subhanallah. Ya, Bu, ya, halusinasi. Makanya kalau Ibu pernah saya sampaikan juga, Bu, pengalaman jamaah, Bu, di Bandung. Salah satu pejabat di pemerintahan, Ibu, 2 minggu tidak ada kabar. 2 minggu kemudian ngasih kabar, Ustaz ada waktu enggak ke kantor sebentar di Kanwil Kumham Jabar, Bu, ya. Saya datang jam 5-an, kemudian menceritakan, Ustaz, ya sebenarnya 2 minggu ini kemarin saya positif COVID. Kemarin, Bu, di 2021, Bu, ya, ketika COVID lagi naik-naiknya, Bu. Akhirnya dia ceritakan, Ustaz, saya rapat ke Jakarta di pusat, pas pulang-pulang besoknya dapat WA. Ayo, siapa yang ikut rapat di swab, cek kenapa di antara kita ternyata ada yang positif. Dicek beliau positif, Bu. Rewas bin kaget. Akhirnya, Bu, semua keluarganya dicek karena sudah ada interaksi sama keluarga, ibunya, anaknya, kemudian juga keluarga yang lain, Bu. Ternyata dari 5 orang 2 yang positif. Ibunya masuk rumah sakit, Bu. Dirawat di rumah sakit, ruangannya khusus, Bu, ya, sekamar berdua. Wah, itu, Bu, mendapati di hari ketiga yang sebelahnya meninggal dunia. Mungkin karena faktor capek juga, Bu, ya, petugas kan ada tombol untuk manggil perawat, Bu, ya. Itu pencet-pencet karena nggak sebelah tuh lagi sakaratul maut, teriak-teriak kesakitan, Bu. Subhanallah. Kayak mudah-mudahan, Bu, ya, Allah mudahkan sakaratul maut kita, Bu, ya, diringankan. Karena Nabi pernah mengatakan, Bu, sakitnya sakaratul maut itu seperti ditebas pedang sebanyak 300 kali. Oke, Bu, kebayang, Bu, ketika maksiat Allah cabut nyawa kita. Ya, tapi sebaliknya kata Nabi, bagi orang yang beriman, Bu, itu lembutnya luar biasa, seperti air yang keluar dari teko. Nah, kayaknya keimanan lagi-lagi, Bu. Nah, hadirnya kita ke majelis ilmu bisa biar menumbuhkan keimanan. Ya, Bu, ya, sebaliknya itu sakitnya luar biasa, Bu. Teriak-teriak meninggal dunia. Setelah 3 jam baru perawat datang di waktu biasa, Bu, ya, pengecekan doang datangnya. Karena mungkin kecapean yang luar biasa petugas, Bu, ya. Mereka setiap pakai APD yang luar biasa panas, kemudian aktivitas yang luar biasa, Bu. Intinya meninggal beberapa hari setelahnya, Bu, ini mulai halusinasi, Bu. Jiwa yang kosong dari zikir. Nanti kita bahas, Bu, ya, tadi amalan-amalan yang bisa mencegah setan bisa menggoda kita. Apa tadi, Bu? Subhanallah, itu seakan-akan ranjang tubuh gerak-gerak.
Dan ini keluar ke bawah Bu, setan tambah senang. Ya akhirnya pas keluar dari rumah sakit sudah negatif ya, sudah nggak terdeteksi COVID-nya, pulang itu Bu matanya wah udah kayak yang kosong pandangannya Bu ya. Akhirnya pada hari yang sama Bu, saya langsung ke rumah beliau, maghrib di sana berjamaah, ibu ini diam aja Bu. Saya ajak ngobrol kosong. Kembali Bu, Al-Quran Bu. Saya amalkan zikir-zikir yang sederhana. Ibu coba biasakan ya setiap beraktivitas Bismillah dulu. Beres Alhamdulillah. Pagi-pagi Ibu baca 3 kali Bismillahi allazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiul alim. Dibaca 3 kali Ibu ya. Aku siapa Bu? Belum Ustaz. Ya udah. Surat-surat apa yang hafal Bu? Oh, Al-Ikhlas hafal. Walaupun bacaan yang tidak ini Bu ya, hafalan yang cuma 11 ulul gitu Bu ya. Itu dibaca-baca. Saya minta juga yang menjagain, ada perawat 2 orang Bu, emang sewa perawat berjagain. Itu Bu. Dan bayangin Bu, ternyata sudah beberapa hari di rumah ini Bu, memang setiap sore tiba-tiba panas punggungnya. Habis maghrib, habis isya Bu kesurupan. Ini fakta Bu. Bisa nggak? Mungkin bisa Bu. Ini mungkin terjadi karena melihat kondisi iman kita lagi lemah, pikiran kemana-mana, jin itu masuk. Makanya di setelah ruqyah itu Bu, sana Bu ya, setelah ini ya. Pernah satu waktu Bu, anaknya ada 3-3-nya, dari kesurupan. Oh kaget Bu, lihat suaranya suara anak kecil perempuan. Suara anak kecil, spontanitas karena kaget Bu, karena masuk jin dalam tubuh ibu ini. Wah ini baca Yasin, ini ayat kursi, ini sholawat, zikir. Jinnya Bu ngomong, cik atuh ngaji cing kompak. Beneran cerita dari keluarga Bu. Jadi saking paniknya ketakutan, ada yang Yasin, ada ayat kursi, ada yang zikir lain Bu. Wah, ayo ngaji cing kompak katanya. Bager Bu, jinnya bager. Nah ini Bu, subhanallah. Dan hati-hati Bu ya, masalah zikir juga. Kadang mohon maaf, lisan zikir tapi pikiran kosong. Karena pernyataan sama Ustaz Bu, dia punya sahabat ahli ruqyah. Akhirnya Bu ditanya ketika dia kesurupan, ada jamaahnya kesurupan Bu, di ruqyah ditanya, kok kamu masuk ke dalam tubuh ini? Loh, orang laki-laki ini selalu memanggilku. Maksudnya ya, ternyata dia dapat ilmu dari tetangganya, dari temannya Bu, yang tanpa dasar. Kalau kamu ingin perkasa, baca zikir Asmaul Husna yang Al-Jabbar, yang Maha Perkasa. Kemana-mana Bu, Al-Jabbar. Jin yang namanya Jabbar terpanggil, setan gorowan. Ternyata ini zikir-zikir sholat nante. Kan ini Bu, cuman sebatas ini karena dapat amalan tanpa tuntunan. Dengan zikir Allah jaga kita, tapi mohon maaf sholat 5 waktu jangan ditinggalkan. Ya Bu, akhirnya pas kesurupan nih Bu, maksud kamu apa? Ya dia setiap waktu memanggil Jabbar, namaku Jabbar, kata jin ini. Dan dia mohon maaf kayak menerima lemah, ya sudah aku masuki. Nah ini Bu, hati-hati Bu. Nah kembali lagi Bu ya, baik. Intinya Bu, subhanallah, dari depan, belakang, kanan, kiri. Ini Bu, setan bahkan dalam diri kita yang betul-betul ada Bu. Nanti soal pertemuan selanjutnya Bu ya, kita bahas lebih dalam terkait amal-amal khusus Bu ya, untuk terhindar dari setan. Ya, kita bahas tentang gerbang-gerbang yang berpotensi maksudnya setan Bu ya. Baik Bu. Nah kemudian yang luar biasa Bu, lihat ayat terakhirnya Bu. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Di antara tipu daya setan Bu, setan mengatakan, dan kau Allah tidak akan mendapatkan kebanyakan di antara mereka yang bersyukur. Berarti setan pun akan menumbuhkan sifat kufur nikmat. Merasa kurang, tidak bersyukur. Nanti Bu, ini tipu daya setan. Ya, Allah sudah kasih kenikmatan, tapi akhirnya setan menghembuskan. Kurang. Ya, kurang. Subhanallah, yang paling mengerikan, mohon maaf ibu-ibu ya, Nabi pernah mengatakan, kebanyakan penghuni neraka adalah perempuan. Punten Bu, mohon maaf, perempuan boleh angkat tangan. Berpeluang, karena Nabi mengatakan, karena mereka tidak bersyukur. Terkait hal apa Ibu? Ya, sudah lama menikah dengan suaminya, pasangannya Bu, hanya gara hal sepele Bu, hilang perjuangan suami Bu. Kamu gak pernah ngasih apa-apa sama aku, subhanallah. Jadi kalau marah mending diam, sabar Ibu, hati-hati Bu. Ini penyebab Bu, dan banyak percaranya seperti ini kan Bu ya. Covid, subhanallah, dulu Bu, masih ingat Bu ya, di acara di Hanifah Bu, Villa Hanifah ya Bu ya. Saya masih ingat yang masalah Covid kan Bu, ada Bu Bupati juga sempat ngobrol. Ustaz meningkat nih katanya, tingkat perceraian di Ciwidey Bu, daerah Kabupaten Bandung itu 3 bulan pertama Covid itu Bu, sampai 2000 tingkat perceraian. Ya teman-teman asatid Bu, ada yuk
yang mau hayu merapat ke kabupaten Tuna Bu. Ayo. Tapi ketika dicek Bu, mayoritas kasusnya masalah dapur. Nah, kita mau tahu ibu ekonomi kan Bu? Ketika banyak yang di PHK, kemudian bisnisnya nggak politik dan sebagainya, akhirnya istri pun merasa makan apa? Padahal ini ujian dari Allah. Nah, kembali lagi Bu, ketika kita ilmu kita kuat, tauhid kita kuat, kita yakin yang ngasih rezeki Allah. Kadang itu Bu, di luar sana ada Bu, ketika suaminya di PHK, suaminya dipecat dari pekerjaan bisnis yang nggak berkembang, istri mulai, kamu terus gimana tuh makan kita? Nah ini hati-hati Bu. Harusnya dia support sudah tenang aja. Kan perusahaan cuma perantara, rezeki dari Allah. Menguatkan Bu. Ini enggak membuat suami tambah down, akhirnya emosian. Nah ini Bu, emang gara-gara sering marah-marah, tapi ketika di cross check Bu, berawal dari mengeluhnya istri tentang pendapatan suami. Ya Bu ya, ini hati-hati Bu, setan yang mengatakan Bu, akan digoda depan, belakang, kanan, kiri, dan kau akan mendapati ya kebanyakan mereka tidak bersyukur. Nah ini Bu, tidak bersyukur. Baik Bu, coba lihat Bu, ketika dampak buruk ketika kita mengikuti bisikan setan, kata Allah ayat selanjutnya 18. Qala khruj minha mad'uman madhura. Qala khruj minha mad'uman madhura. Laman tabi'aka minhum la'amla'anna jahannama minkum ajma'in. Laman tabi'aka minhum la'amla'anna jahannama minkum ajma'in. Allah berfirman, keluarlah kamu dari sana surga dalam keadaan terhina dan terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka ada yang mengikutimu, pasti akan aku isi neraka jahanam dengan kamu semua. Nah, lihat Ibu, ya. Mendengar pernyataan iblis tadi, Allah pun akhirnya mengusir iblis dari surga. Kemudian Allah tegaskan, siapa saja di antara keturunan Adam yang ikuti kamu ya akan kami isi, masuk mereka ke dalam jahanam bersama engkau semuanya. Mereka yang mengikuti bisikan setan. Ya Bu ya, ini poin penting Bu. Ya. Hal terpenting buat kita semua mewaspadai Bu. Makanya surat 31 ayat 33 Bu, jangan sampai terpedaya oleh setan. Baik Bu, tadi kita bahas sepintas Bu ya, terkait celah setan dan sebagainya itu dari syubhat, perkara-perkara yang syubhat Ibu. Ya, syubhat ini bermuara terhadap Bu ya, amal bid'ah. Ini sensitif Bang, tapi perlu saya sampaikan Ibu. Ya, bid'ah itu Bu. Ya. Kita kalau lebih jelas lebih enak Bu ketika orang-orang kafir jangan ada masalah, tapi benar terbesar paling kuat itu ada pada perkara orang-orang yang menyebarkan bid'ah Ibu. Ya, kadang beralasan lah ini baik daripada tidak. Ustaz malah baik kan baik daripada enggak. Kadang itu. Padahal tuntunan Islam itu jelas dari Quran dan hadis. Dan ini sumbernya kata Ustaz. Kata ulama ini kan enggak apa-apa. Kadang ini Bu, apa penyebabnya Bu? Ini muara pada hawa nafsu akhirnya. Benar atau betul? Ya Bu, akhirnya mencarilah siapa ustaz yang ngomong membuat dia tentram, nyaman, itu diikuti. Tapi ketika ustaz itu membuat dia, kata ustaz ini amal ini tidak boleh, tapi kan kata ustaz itu boleh. Ustaz ini pakai dalil, ada dalil yang jelas, yang ini nggak apa-apa Ibu. Yang penting kan Ibu masih sholat, masih ini. Betul, tapi hati-hati Bu. Amal ini akan menjebak kita semua. Ya, perkara-perkara yang membuat kita tidak beramal, tidak sesuai dengan Rasulullah SAW. Karena Nabi pernah mengatakan dalam hadis Muslim, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal satu amalan terkait ibadah Bu ya, di luar tuntunan dari kami, tertolak. Ini Nabi yang ngomong. Tiba-tiba di zaman sekarang datanglah manusia yang ya, ini patut diwaspadai Bu ya. Baik Bu, kita sekarang bahas yang kedua Bu. Ini gerbang yang kedua yang pola celah masuk setan. Yang pertama perkara syubhat tadi, yang kedua adalah dari nafsu. Nafsu. Coba kita lihat ayatnya Bu ya. Quran tadi mohon maaf Al-A'raf tadi Bu 11 sampai ayat 18. Sekarang Bu lihat terkait nafsu. Kita lihat Bu Quran surat Yusuf 12 ayat 53.
Surat Yusuf sebelum surat Ibrahim. Surat Yusuf 12 ayat 53 di juz 13 tuh. 242. Oke, halaman 242. Ini kalau ibarat apa Bu? Nomor handphone Bu ya, nomor cantik tuh 515. Tadi kan 212. Ini 41 Om. 4 242 Bu ya. Halaman 242 surat 12 Yusuf ayat 53. Ini terkait kita bahas masalah nafsu Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma ubarri'u nafsi. Wa ma ubarri'u nafsi. Innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi. Innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi. Inna rabbi ghafurur rahim. Inna rabbi ghafurur rahim. Silakan dulu. Yang baca artinya silakan. Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Allah Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, ini pernyataan Nabi Yusuf alaihissalam ya Bu ya. Wa ma ubarri'u nafsi, dan aku tidak bisa berlepas dari burukan nafsu Ibu. Dan salah satu disebut nafsu, inna nafsal ammaratun bisu, sesungguhnya kata Yusuf, nafsu itu mendorong kita kepada keburukan. Makanya Nabi pernah mengatakan Bu ya, terkait surga dan neraka Ibu ya. Surga itu dikelilingi dengan sesuatu yang tidak disukai. Surga Ibu. Sebaliknya kalau neraka sesuatu yang disukai oleh hawa nafsu. Contoh kan Bu ya, mohon maaf Bu, taklim aja kan Bu. Kalau kita lihat dorongan nafsu apa Bu? Nah, nanti orang buat ram ya. Kan ketika ada pilihan Bu, maaf ya, ketika ada pilihan pengajian buat ram, nafsu kemana? Ya, makanya Nabi mengatakan surga itu dikelilingi dengan sesuatu yang tidak disukai Bu, oleh hawa nafsu kita. Sebaliknya kalau neraka seperti mana Bu? Ustadz, tapi kan itu lagi Bu, di botram kan juga kita silaturahmi. Uhuwah, setan membisikkan. Tapi pas ngumpul ngomongkan batu. Silaturahminya di mana? Silaturahim itu dua kata, silah sama rahim. Wasola ya silu artinya menyambung, rahim artinya kasih sayang. Harusnya pas jumpa menumbuhkan kasih sayang. Di mana menumbuhkan kasih sayang kalau kita pas kumpul ngomongkan batu? Bu. Nah kan ini Bu. Tapi bisikan setan gitu kan Bu. Datang aja tuh nggak enak atau sama si dia kan nggak selama udah nggak ketemu. Karena itu celah-celah itu subhanallah ya Bu ya. Kemudian tapi Ustaz kok kalimatnya luar biasa, illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah. Pertanyaannya loh, ada nggak? Ada Bu. Nafsu itu fitrah yang Allah berikan. Apa maksud nafsu yang dirahmati Allah? Tatkala kita menyalurkan nafsu sesuai syariat. Contoh, mohon maaf, bukan ketika melihat lawan jenis ada nafsu, betul? Butuh penyaluran, oke, dengan pernikahan. Makanya menikah Ibu. Sebagaimana ketika berzina dosa besar, ketika menikah pahalanya besar. Ibu makan butuh nafsu nggak? Butuh. Tapi bagaimana nafsu yang dirahmati oleh Allah? Makan cuma sebatas untuk Ibu hari Ahad besok ada kondangan pernikahan. Datang lihat but makanan. Dorongan nafsu apa Bu? Wah sate padang ya. Wah bakso tahu ya. Cuangki. Semua. Pas makan berat bukan itu Bu, makan berat nasi semua nasi nak.
banyak. Benar Bu, ini fakta Bu. Kita bisa menyaksikan hampir setiap acara pernikahan atau kondangan nasi nggak pernah makan, buangnya banyak. Benar kan betul? Makanya Bu izin kalau ada acara pernikahan Bu, mohon maaf kasih tulisan Bu di boothnya, ambil secukupnya. Nambah bayar tuh. Jangan. Intinya Bu mengingatkan Bu. Karena ini cukup miris Bu ya, mohon maaf. Begitu pula kalau jamaah-jamaah umroh kita ingatkan Bu, Pak mohon maaf, jangan takut kehabisan. Kita zikir di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, beribadah, tapi pulang-pulang ke hotel Bu. Jamaah Indonesia tuh Bu. Ambil nasinya banyak, dagingnya banyak. Subhanallah. Ini dorongan nafsu seperti ini Bu, kata yang maksud Nabi Yusuf, mendorong kepada keburukan. Tapi yang dirahmati oleh Allah, ketika kita menyalurkan nafsu makan sebatas menegakkan punggung, tulang ke belakang aja, secukupnya, tidak berlebih, tidak mubazir, gitu Bu. Tapi lagi-lagi Bu, kalimat mubazir Bu, kan ada ayatnya Ustaz, sesungguhnya mubazir itu adalah temannya setan. Ustaz kela, namun saya keluar tibang kan mubazir Ustaz. Karena gitu Bu, jadi bisikan setan nih Bu. Jadi perkara syubhat itu dikedepankan. Kela Ustaz, kan mubazir Ustaz. Kalau mau saya putus sama pacar saya, cantik Ustaz, tampan Ustaz, anak orang kaya. Kalau saya nggak udahan mubazir dong. Oh, ini bukan nikmat yang betul Bu, tapi tidak sesuai dengan apa yang harus diterapkan Bu. Ya, ini perkara syubhat Bu ya. Baik, kembali Bu ya. Nah, hati-hati masalah nafsu Bu. Kenapa setan menjadi gerbangnya di nafsu Bu? Karena setan tahu ancaman yang luar biasa dari Allah Bu, tatkala kita ternyata dalam hidup ini dikuasai nafsu, bukan menguasai Bu. Ya, apa dampak buruknya Bu? Coba kita lihat surat Al-Jasiyah. Surat ke-berapa Al-Jasiyah itu? Surat ke-45 ayat 23. Quran surat 45 ayat 23. Di sini Allah mengancam Bu, tatkala kita ternyata 501. Oke. Silakan halaman 501. Quran surat 45 ayat 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilm. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilm. وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله من بعد الله أفلا تذكرون. Yang belakangmu boleh, yang baca artinya silakan. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya, dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapa yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Nah, lihat Bu, di sini Allah berkata kepada Nabi Muhammad SAW, dan untuk kita semua Bu, afaro'aita, tidakkah kau melihat? Man ittakhadha ilahahu hawa,
kepada mereka orang-orang yang menjadikan nafsunya sebagai Tuhan. Ini Bu, celah setan. Ya, waspada Bu. Dia akan mendorong kita untuk senantiasa mengikuti dorongan hawa nafsu. Ya, ketika tadi kan Bu datang kondangan kata setan, wah Ibu jangan sampai kehabisan itu. Wah, didorong Ibu. Ya, ketika Ibu jalan, tiba-tiba maaf Bu ada genangan air, ada naik motor cepat Bu karena emang dia buru-buru, kecepretan air. Kira-kira apa bisikan setan Bu? Ke nafsu kita? Ngambek. Wah, Bu, ya orang gila kita kan jadi dibuat dorongan nafsu Bu. Tapi kalau nafsu dirahmati oleh Allah, kita kuasai Bu, kendalikan sabar. Tapi sebaliknya kata Allah ayat ini, tidakkah kau melihat kepada mereka orang-orang yang menjadi nafsunya sebagai Tuhan? Ancaman dari Allah. Apa kata Allah Bu? Wa adallahu Allahu ala ilmi. Allah kan kunci, sesatkan mereka sepengetahuan Allah. Allah bikin mereka sesat. Apa yang terjadi Bu? Wa khatama ala sam'i. Allah tutup, Allah kunci pendengaran mereka. Wa qalbihi, Allah kunci hati mereka. Wa ja'ala ala basarihi gishawa. Allah jadikan tutup Bu, ada penutup dalam penglihatan mereka. Dari apa Bu? Dari kebenaran. Jadi ini Bu, kalau kita bertanya loh, apa sih yang membuat si ibu itu ya diajak tentang kebaikan kok maaf, nggak mau terus. Tapi dia bermaksiat terus. Lihat deh Bu, nafsu. Ya anak kita, pasangan kita Bu, ya Allah, kalau mau berubah juga Ibu, coba cek Bu. Masalah nafsu. Dan ini celah buat setan Bu, menjadikan apa Bu? Bisikannya untuk lebih diikuti. Di sini Bu, dikunci pendengaran mereka, hati mereka, mata mereka dari kebenaran. Maka Allah mengatakan, "Faman yahdihi min ba'dillah," maka siapa yang bisa memberikan hidayah petunjuk kepada mereka setelah Allah sesatkan mereka. Maka di akhir ayat Allah mengatakan, "Afala tazakkarun." Mengapa kalian tidak mengambil pelajaran? Hati-hati. Nafsu, setiap diri kita butuh nafsu, tapi hati-hati. Dan nafsu juga salah satu celah gerbang buat setan untuk menyesatkan kita. Kan bisikannya gitu Bu. Ya seperti halnya kisah yang Nabi sampaikan dulu pernah terkait orang yang ahli ibadah Bu, tapi ujungnya masuk neraka. Terkait apa itu Bu? Ada seorang keluarga, adik kakak Bu, ya. 3 laki-laki 1 perempuan, 3-tiganya ingin kerja keluar kota. Akhirnya dia bingung, ini si bungsu, si perempuan, adik perempuannya gimana ya? Udah deh, titipin ke ustaz aja deh tuh, ustaz itu ahli ibadah itu tuh. Karena kalau salah orang bahaya. Bukan jaga, malah takutnya nggak baik efeknya. Datang Bu, awalnya wah lagi Bu ngomong, ayolah Ustaz tolong ahli ibadah, kami titip adik kami karena kami ingin berikhtiar cari nafkah di luar sana untuk membesarkan keluarga kita. Awalnya nolak Bu, tapi setan mulai Bu bermain kata-kata Bu. Apa setan membisikkan Bu? Ngomong sama ustadznya ahli ibadah ini, Ustaz ahli ibadah, maaf kalau kami salah nitip ke orang, nanti gimana adik kami? Setan mulai masuk. Ini mencela setan kan Bu? Apa kata setan? Nah lo, nanti kalau dia dititipin sama Mang Ujang, Mang Jajang, Mang Dadang, wah kumaha. Oh, akhirnya ya sudah, komitmen ya. Saya buatkan kamar, adik kamu tinggal di atas, saya di bawah. Tapi jangan lama-lama, kalau pergi cuma beberapa hari kok katanya. Oh, deal, sepakat Bu. Ini Bu, dicela ini Bu, dibuat oleh setan nih Bu. Ya, komitmen setiap kasih makan cuma simpan waktu pagi, siang, sore, pagi, siang, malam Bu, depan pintu, ketok, waktunya makan ya, makannya depan, pergi ke bawah lagi. Awalnya gitu Bu. Awalnya konsisten, tapi lama-lama setan datang, membisikkan, hei ahli ibadah, cobalah, kasihan, ajak ngobrol, tanya gimana kabarnya, mungkin dia sedang celah itu dibisikkan, pikirannya lu, iya ya, nanti kalau dia sakit, kalau dia ada apa-apa gimana saya, tanya kabar deh. Ketok, gimana kabar kamu? Oh sehat, oh yaudah turun ke bawah. Setan masuk lagi, ayo, mungkin dia bohong, ngomong sehat mah gampang, lihat dari fisik wajah, kalau rasa itu kelihatan wajahnya. Oh iya ya, gimana kabarnya? Sehat, coba sebentar boleh buka pintu, lihat Bu, zinah mata mulai. Gelis, astagfirullah, kehandap langsung. Setan mulai Bu, setan mulai membisikkan Bu.
ajak ngobrol lah. Ini ngobrol bentar doang, ngobrol gimana ininya. Wah, masa dibiarkan sendirian terus. Ini ujungnya terjadi perzinahan. Bingung, dibunuh akhirnya. Takut. Dan tidak alasan gimana? Gampang. Kalau ditanya sama kakak-kakaknya, ngomong aja, adikmu tidak kuat dengan peraturanku, dia kabur. Dikuburin di bawah rumah. Ini kisah nyata, Bu. Akhirnya bener ibu, kakak-kakaknya datang, nanya mana adikku. Oh, ibu sudah kabur, nggak kuat dengan aturan saya buat. Cuman sebab, oh ya udah. Karena dia tadi ini ahli ibadah, pasti jujur. Pulang, Bu, tiga-tiganya setan datang dia dalam mimpinya. Adikmu dibunuh. Bangun-bangun, Bu, pas waktu sarapan, tiga-tiganya bingung, diam aja. Kok kamu kenapa nggak mau makan? Tadi malam aku mimpi gak enak. Mimpi apa? Iya, di mimpiku ada suara, informasi, berita bahwasanya adik kita dibunuh. Loh, kok sama? Tiga-tiganya. Akhirnya yuk dibongkar, benar ada jasad bayi adiknya, Bu. Dibawa ke pemimpin, dibunuh. Bayangin, Bu. Saya was-was, setan luar biasa, Bu. Nggak langsung to the point, tapi caranya tadi, Bu. Ayolah. Nah ini mohon maaf, mengapa alasan mohon maaf para orang tua jaga anak kita. Yang punya anak perempuan, Bu, ya mohon maaf. Mamah tapi kan dia soleh, dia hafiz Quran. Ya nak, kau jaga kesolehannya, kau jaga hafalan Qurannya dengan kau tidak berduaan dengan dirinya. Karena kita gitu kan, Bu, Ustaz asal lebar, Nita Putra anak saya putus. Kenapa, Ibu? Iya, pacarnya soleh, hafiz Quran, aldi tukang azan. Iya, lagi sholat mah nolak, lagi azan tapi lagi berduaan. Benar nggak, Bu? Ustaz, anak saya cerita, Ustaz soleh, Ustaz setiap motor teh mimpin doa, neng hayu baca doa. Anak saya ngomong, Ustaz pacaran sama saya teh Islami mah, Islami, maksudnya iya, pas mau boncengan baca doa. Saya panggil dia Abi, dia panggil saya Umi. Gara-gara Abi Umi ya, jadi ini, Bu, bisikan saya. Tapi hakikatnya dorongan hawa nafsu. Dan Bu, lihat, Bu, Allah sudah tutup, Bu, pendengaran dari kebenaran. Buruknya luar biasa, Bu. Sehingga ketika diingatkan tentang kebenaran, nolak. Ya, karena ada ancaman kan, Bu, udah sakit, udah berlamaan pacaran, aku nggak mau nikah kecuali sama si dia. Wah. Enggak, lagi pengajian ini. Karena seperti itu, Bu, hati-hati, Bu. Ya, terhadap budaya saya setan. Baik, Bu, ayat terkait nafsu juga, Bu, boleh kita buka Quran surat 25. Apa? Al-Furqan Minggu depan. ayat 43 dan 44. Ya, udah pengajian. Quran surat 25 ya. Ayat 43 dan 44. 487. Oke, halaman 487. Surat 425 Al-Furqan ayat 43 dan 44. Salah. A'udzu billahi minasy oh, maaf. 463 atau 363. 363 ya. Oke, izin. Bu, surat 25 Al-Furqan ayat 43 dan 44 halaman 363. 363, 364. 363. 364. 363 dulu. Ada 363 dulu, Bu, ya, nanti ke sebelahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawah. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawah. Afa anta takunu alaihi wakila. Afa anta takunu alaihi wakila. Am tahsabu anna aktsarahum yasma'una aw ya'qilun. Am tahsabu anna aktsarahum yasma'una aw ya'qilun. Inhum illa kal an'ami bal hum adallu sabila. Inhum illa kal an'ami bal hum adallu sabila. Silakan.
Sudahkah engkau Muhammad melihat orang yang menjadikan keinginannya sebagai Tuhannya? Apakah engkau akan menjadi pelindungnya? Atau apakah engkau mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami? Mereka itu hanyalah seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat jalannya. Subhanallah, Bu. Setan tahu ayat ini, Bu. Makanya celah ini jadi peluang. Kenapa ketika manusia mengikuti hawa nafsunya, Allah tutup, Allah bikin dia sesat. Tutup pendengarannya, hatinya dan juga penglihatannya dari kebenaran, dari hidayah. Bahkan di sini Allah mengatakan, Bu, kepada Muhammad, apakah kau melihat Muhammad kepada orang yang mengikuti hawa nafsu lagi, Bu ya? Jadi menjadikan nafsu sebagai Tuhan, apakah engkau akan jadi pelindung atau penolong bagi mereka? Bu, Nabi nggak bisa loh, Bu ya. Nabi tidak bisa menolong orang yang dia cintai, Bu, atau memberikan hidayah, nggak bisa. Nabi Muhammad terhadap siapa, Bu? Abu Thalib. Nabi Ibrahim kepada ayahnya nggak bisa. Nabi Lut terhadap istrinya. Ibu Nabi Muhammad Abu Thalib, Ibrahim kepada Azar ayahnya, Bu. Nabi Lut kepada istrinya. Siapa nama istrinya, Bu? Nabi Lut? Ibu Lut ya. Iya. Ya, jadi Bu ya, Ibu Lut. Ya. Ibu Lut ya. Kemudian, Bu. Ya betul ya. Dan istilah kita seperti itu, Bu ya. Ya, betul. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam terhadap putranya, yaitu kan nggak bisa, Bu. Dan Allah tegaskan, Bu, am tahsabu anna aktsarahum yasmauna aw yaqilun. Dan apakah engkau mengira, wahai Muhammad, kebanyakan di antara mereka itu mau mendengarkan dan juga mau berpikir terhadap kebenaran atau enggak hidayah tadi? Allah tegaskan, Bu, inhum illa kal an'am. Ketahuilah, tak lain tak bukan mereka itu seperti hewan ternak. Bayangin, Bu. Makanya tadi dikatakan oleh setan, aku akan menyesatkan mereka dari jalan yang lurus. Ini, Bu. Kan ketika kita semakin hina di hadapan Allah, inilah setan akan mendorong ke arah sini, Bu. Di antaranya mengikuti hawa nafsu. Ini gerbang nafsu nih, hati-hati, Bu. Ya, tapi sekali saya luruskan, jangan berdoa, ya Allah hilangkan nafsuku, jangan. Kita butuh makan, Bu. Makan bukan nafsu. Bukan tengah sakit pun diantaranya nafsu makan dicabut, Bu. Susah kan, Bu ya? Betul nggak? Kita butuh nafsu, tapi bagaimana yang kita minta? Ya Allah, rahmati nafsuku. Jadikanlah setiap nafsu yang ku salurkan sesuai rahmat darimu, tuntunan darimu. Makan tidak berlebihan, ya, tetap pandangan dijaga, ucapan dijaga, kayak, Bu. Ya. Kemudian, Bu, hal terpenting terkait nafsu, Bu, hati-hati. Yang paling buruk ketika kita tidak bisa mengontrol nafsu itu jauh dari hidayah Quran. Quran surat, masih ingat, Bu? Ini pernah kita bahas. 2 penyebab seseorang tidak Allah kasih hidayah dari Quran. Quran surat lupa ayat surat 7 176. Mungkin ini terakhir, Bu ya. Insya Allah kita lanjutkan lagi, Bu, di pertemuan selanjutnya terkait apa yang kita maksimalkan ya, amal-amalan. Quran surat 7 ayat 176. 173. Halaman 173. Surat 7 ayat 176. Surat 7 masih baru lengket. Wah. Mudah-mudahan tambah dicek, Bu ya. Anda sering baca Quran. Ibu siapin, Bu, ngomong masih lengket, masih baru gitu ya. Ya memang sering buka, Bu ya. Baik, surat 7 176 halaman 173 sebelah kanan, Bu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ard. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah. Walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah. Famathaluhu kamathalil kalb. Famathaluhu kamathalil kalb. In tahmil alaihi yalhas aw tatrukhu yalhas. In tahmil alaihi yalhas aw tatrukhu yalhas.
Dzalika masalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina. Dzalika masalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina. Faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun. Faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun. Oke, silakan. Dan sekiranya kami menghendaki niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dirinya dan mengikuti keinginannya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalauinya, dijulurkan lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, ia menjulurkan lidahnya juga. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Lihat Bu, ya, dan setan tahu ketika Allah terkait hal ini Bu, Allah mengatakan walau syi'na la rafa'nahu biha, dan sekiranya kami menghendaki, kami tinggikan derajat mereka dengan ayat-ayat kami. Kalau lain Bu, Allah ubah kita jadi baik, yang buruk jadi baik, yang malas jadi rajin. Tapi Allah menyampaikan apa yang membuat seseorang tidak mendapat hidayah Quran, atau orang yang rajin baca Quran tapi maaf kok lisannya masih buruk ya, tutur katanya buruk, yang masih menyakiti ya. Allah menyampaikan Bu, dua penyebab Quran tidak masuk ke dalam relung kalbu kita. Pertama, walakinnahu akhlada ilal ardi, dia lebih cenderung terhadap dunia, cinta dunia. Ini kita bahas kemarin Bu ya. Kemudian yang kedua Allah mengatakan Bu, wattaba'a hawa, mengikuti hawa nafsu. Setan tahu ketika mengikuti hawa nafsu, maka Quran tidak bisa bersemayam dalam diri kita. Maka ini Bu, gerbang setan akan terus membisikkan di nafsu kita Bu. Makanya subhanallah Bu ya, hati-hati. Ya, perumpamaannya kata Allah, famasaluhu kamasalil kalb, perumpamaannya seperti anjing yang tahmil alaihi yalhas aw tatruku yalhas. Di mana anjing itu kalau kita halau dijulurkan lidahnya, kalau dibiarkan dijulurkan yang istilahnya Bu, mohon maaf, kalau dinasihati masuk telinga kanan enggak lalu. Apa penyebabnya? Tadi Bu, 4344 tadi, ayat 23 tadi, Allah sudah kunci pendengaran mereka, hati mereka, penglihatan dari hidayah atau kebenaran susah. Baik Bu ya, ini kita bahas Bu. Sebenarnya Bu, maaf, ini masih lanjut Bu ya, tentang pembahasan setan Ibu, karena harus kita kaji lebih dalam lagi. Di antaranya masih ada gerbang-gerbang yang lainnya Bu ya, banyak makan, banyak bicara, kemudian pergaulan. Nah ini Bu, nanti kita akan bahas dari seterusnya Bu. Plus juga kita akan bahas Bu terhadap ada amalan-amalan yang bisa mencegah diri kita dari tipu daya setan. Insya Allah kita bahas di pertemuan selanjutnya. Maaf, mengingat sebentar lagi azan zuhur. Baik, ada pertanyaan? Tidak ada. Alhamdulillah. Tidak ada pertanyaan kalau begitu. Cukup Ibu ya. Baik Ibu, terakhir ini kita berdoa dulu bersama-sama Bu. Mohon doa dari semuanya. Untuk yang pertama Bu, saudara kita yang sedang sakit dan yang sudah meninggal dunia. Ya, ada Ibu Siti Nurhaidah, ada Ibu Artika, Ibu Inel, Ibu Ai Solihat, ada Ibu Elin Halina, Bapak Isip, Bapak Buyung, Bapak Dede Satibi, Bapak Dedi, Bapak Armin, Bapak Atang, Bapak Dadung, dan Bapak Wadi. Dan juga di antara keluarga kita Bu, sahabat yang kita kenal yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan di alam barzahnya Allah jauhkan dari siksa kubur, amin. Allah jadikan alam barzah sebagai taman-taman surga. Dan mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan atau anak-anaknya bisa jadi anak yang soleh-solehah, yang bisa meringankan alam barzah kedua orang tuanya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim wa alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalwajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum, amin ya rabbal alamin. Dan untuk yang sedang sakit Ibu, ini ada Ibu Zanisa ya, ada Ibu Kurniasi, ada Ibu Yati, Ibu Yaya Aam, Ibu Elin, Bapak Poong, Bapak Heri, dan mungkin ada yang belum sempat nulis Bu ya, di antara keluarga kita, sahabat kita sedang sakit juga. Mudah-mudahan rasa sakit yang dirasakan bisa menjadi penggugur dosa, amin. Dan segera Allah angkat penyakitnya sehingga mudah-mudahan bisa beraktivitas, bisa beribadah maksimal sebagaimana biasa. Allahumma rabban nas azibil ba'sa, ya Allah ishfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman wala alaman, amin ya rabbal. Itu mungkin sedikit kita bahas pada hari ini Bu. Mudah-mudahan banyak ilmu yang bermanfaat. Ingat Bu,
Manfaatnya ilmu itu tergantung amalan. Ya, banyak orang yang seminggu 8 kali kajian, ya, ada mungkin ya, tapi ternyata cuma sebatas tulisan aja atau pengetahuan aja tanpa amalan. Berarti pertanda ilmu kita belum berkah. Keberkahan ilmu tampak setelah mempelajarinya, motivasi untuk mengamalkan itu ada dalam diri kita. Mudah-mudahan semuanya dari sini ya senantiasa bisa mengamalkan ilmu yang didapatkan. Barakallahu fikum. Tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.